Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Mama Reska Channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman di rumah diberi kesehatan selalu ya, dan juga bahagia selalu. Terima kasih juga yang udah mengklik videoku. Semoga Allah beri kesehatan, beri rezeki yang berkah, dan semoga diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin. Untuk mengawali kegiatan hari ini seperti biasa ya pun, semalam saya tuh nggak beres-beres gitu, udah capek. Ini bertepatan hari Minggu pagi ya. Semalam itu di tempat saya itu kan bulan Agustus ini udah mulai ada perayaan hari kemerdekaan ya bun. Jadi semalam itu ada tontonan dangdut gitu ya bun ya, organ tunggal itu. Jadi semalam itu kayaknya tuh lihat dangdut itu sampai malam, jadi pulangnya itu capek gitu ya bun, jadi nggak beres-beres rumah. Lanjut, ini saya mau bikin perkedel kentang. Jadi ini saya beli kentangnya itu satu bungkus 4.000 kalau nggak salah. Ini kentang yang udah dikupas ya. Nanti saya tambahin lagi, ada sisaan kentang di rumah itu ada 2 buah. Jadi ini saya potongnya itu besar-besar aja gitu ya bun. Soalnya kan kalau dipotong besar-besar nanti pas kornya itu nggak terlalu garing gitu ya bun, jadi pas dialusin itu gampang. Beda kalau dipotong kecil-kecil itu suka, kalau udah digoreng itu suka nggak halus gitu ya bun, soalnya terlalu kering gitu ya bun. Jadi ini saya motongnya besar-besar aja. Lanjut, ini saya cuci-cuci. BTW ini seperti biasa ya bun, alasan aja, alasan aku kalau mulai aktivitas itu siang itu alasannya apa? Dingin. Emang dingin sih bun, tapi ini karena hari Minggu jadi agak santai gitu ya bun. Lanjut, ini saya juga mau numis kacang campur tempe, dan ini tempe saya beli di warung gitu ya bun, jadi nggak saya record. Kalau di sini itu kebanyakan tempenya itu pakai daun asli gitu ya bun, daun kayak gitu dibungkus satu-satu. Dan ini satunya itu harganya 500. Saya beli 5.000 dapat 10 biji. Nah, ini penampakan dari tempenya. Ada sih tempe yang potongan itu, tapi itu menurut saya kurang enak gitu ya bun. Jadi enaknya itu pakai tempe yang daun ini, asli dibungkus pakai daun gitu ya bun. Ada sih yang potongan tapi yang dibungkus pakai daun, tapi itu aslinya itu pakai plastik. Nanti kalau udah matang itu dibungkus pakai daun itu bun, jadi daunnya itu masih kelihatan hijau. Itu tuh kalau tempe yang potongan kayak gitu aslinya itu dia pas bungkusnya pakai plastik ya bun, bukan asli pakai daun gitu ya bun. Dan ini PTW suami saya nggak bantuin ya bun, suami saya ini lagi muat kayu. Alhamdulillah dapat sampingan muat kayu. Biasanya kan kalau hari Minggu kan libur gitu kerjanya, jadi dia itu kalau Minggu itu sering banget bantuin saya gitu, toh dia kan gak kerja gitu. Tapi ini karena suami saya lagi muat kayu jadi dia gak bantuin gitu ya bun. Dan tapi ini saya dibantuin anak saya yang pertama gitu ya bun. Mamas alhamdulillah udah bangun. Biasanya itu dia itu habis subuh itu tidur lagi gitu ya bun, tapi alhamdulillah hari ini dia nggak tidur lagi, jadi dia bisa bantuin mamanya. Nah, ini saya kalau bikin perkedel kentang itu pakai bawang gitu ya bun, bawangnya itu sekalian saya goreng sama kentangnya. Ini lanjut sambil
nyambi goreng kentang. Nah ini mama lagi ngalusin kentangnya. Dia itu sebenarnya nggak mau ya bun di video ini. Kalau masuk ke video saya dia itu nggak mau, tapi ini saya diem-diem gitu ya bun. Itu pun dia udah tahu, nunduk terus kerjaannya. Nah ini seperti yang saya bilang, ini kentangnya saya tambahin 2 buah biar banyak gitu ya bun. Perkedel itu aslinya itu bikinnya itu gampang pun, tapi cuma prosesnya aja yang panjang gitu ya bun. Ini pun kalau hari-hari pas didik sekolah saya nggak bikin, pokoknya kalau lauknya kalau udah ada kerupuk ya kerupuk aja, kalau ada telur ya telur aja, kalau ada tempe ya tempe aja, nggak bikin macam-macam gitu ya bun. Soalnya kan waktunya itu udah mau ngantarin dedek gitu ya bun, nggak bisa berkreasi yang banyak-banyak gitu ya bun. Jadi kalau masak itu yang simpel-simpel aja. Lanjut, ini saya habis bikin teh ya. Itu ada tamu bapak saya habis beli kayu gitu ya bun. Nah lanjut, ini sambil nungguin kentangnya itu mateng, ini saya mau bikin bawang goreng. BTW sampai sekarang saya belum bikin bawang goreng gitu ya bun. Entah kapan saya bikin bawang gorengnya, belum ada waktu terus. Sok iyes banget saya, sok sibuk. Kan kebanyakan ada yang bikin perkedel kentang itu cuma pakai bawang goreng gitu ya bun. Kalau saya enggak, saya bawang putih goreng, bawang merah goreng itu pakai gitu ya bun. Ya selera lah gitu ya bun, selera orang kan beda-beda. Kalau saya itu kalau bumbunya nggak komplit itu rasanya gimana gitu. Dan saya itu juga kalau bikin perkedel kentang pakai daun bawang, dan daun bawangnya itu saya goreng bentar gitu ya bun. Soalnya kalau digoreng bentar itu wanginya itu beda gitu ya bun. Beda kalau daun bawangnya masih mentah dicampur adonan gitu, tuh rasanya itu beda kalau menurut saya gitu ya bun. Tapi ya kalau bunda di rumah itu punya cara sendiri ya gak apa-apa gitu ya bun, kan selera orang beda-beda. Lanjut, ini saya mau bikin bumbunya. Ini saya blender aja gitu ya bun, biar cepet, biar simple gitu. Ini udah agak siang, ini udah sekitar jam 8-an gitu ya bun. Ini asli saya dari tadi pagi itu cuma tiduran sama dedek sama mama gitu ya bun. Ini karena udah kepalang lapar, jadi saya gercep bikin sarapan. Ya bukan buat sarapan doang ya, bukan makan siang makan malam gitu, tapi kayaknya ini nggak sampai malam gitu ya bun. Dan di sesi video ini tuh hari Minggu saya sampai bikin videonya sampai 3 kali. Soalnya kalau dijadiin satu itu nggak kepanjangan nanti gitu ya bun. Jadi ini saya bikin 3 part ya. Semoga bunda-bunda di rumah itu nggak bosen sama video saya ya bun. Udah gitu, saya itu kalau ada sih teman saya yang DM gitu, kamu tuh garing banget di videonya. Ya gimana ya bun, kadang itu saya suka bingung mau ngomongin apa gitu, kadang bingung. Dan seperti yang sudah saya bilang, saya kan YouTuber pemula gitu ya bun. Jadi itu kosakatanya itu belum pas lah, belum lihai kayak yang YouTuber yang udah senior gitu ya bun. Ya harap maklum lah ya bun. Pokoknya yang seperti saya ini kalau YouTuber pemula, kalau YouTube-nya itu garing ya harap maklum gitu ya bun. Dan lanjut, ini saya bulet-buletin. Dan BTW tadi kok di sini tumisan itu menyebutnya ongseng gitu ya bun. Ongseng kacang, tumis kacang, sama itu artinya gitu ya bun.
Itu tadi tumis kacangnya udah mateng gitu ya bun. Dan ini saya bulet-buletin perkedelnya, dan ini saya cuma goreng beberapa aja gitu ya bun. Soalnya insya Allah ini kalau masih ada sisa perkedelnya, saya mau bikin soto ayam. Kalau soto ayam itu dipadukan sama perkedel itu mantap gitu ya bun. Ya kebanyakan kan kayak gitu ya bun, soto paduannya sama perkedel kentang. Lanjut, ini habis bulet-buletin perkedel kentangnya, cuci-cuci lagi. Dan lagi-lagi saya lagi males nyuci di samping rumah gitu ya bun. Pokoknya nggak mau basah-basahan dulu. Asli ini itu pagi, tapi ini habis hujan, tapi dingin banget gitu ya bun. Jadi agak mager gitu pokoknya kalau di daerah dingin kebanyakan mager gitu ya. Ih, alasan aja kamu. Nah, ini kotoran sisaan ini saya beres-beres gitu ya bun, numpuk sekali. Nah, ini sampah-sampahnya, ini kotorannya saya bungkus pakai plastik aja gitu ya bun. Dan jangan salpok sama kain lap itu ya bun, emang itu warnanya udah hitam. Nggak tahu ya, ini dulu pas saya beli itu kelunturan dan jadi hitam kayak gitu. Hitam tapi nggak apa-apa lah ya bun, soalnya kan emang kain lap itu khusus buat ngelap-ngelap wastafel gitu ya bun. Jadi ya emang basah terus keadaannya gitu ya bun. Lanjut, ini saya goreng perkedelnya. Ini cuma beberapa aja gitu ya bun, nggak semuanya, nggak semua saya goreng gitu. Saya sisain buat itu paduin sama soto ayam. Pokoknya ini hari Minggu full saya bikin video gitu ya bun. Jadi itu sampai part 3. Moga bunda-bunda di rumah itu nggak bosen gitu ya bun sama kegiatan saya, dan juga sama kata-kata saya yang garing gitu ya bun, yang belum bisa lihai kayak youtuber senior gitu ya bun. Dan ini jangan salpok sama saya yang pakai baju itu double gitu ya bun. Asli ini saya nggak bohong, ini karena cuacanya itu habis hujan gitu, dari subuh itu habis hujan, jadi itu cuacanya itu dingin gitu ya bun. Dan saya juga mau bikin cemilan-cemilan itu nggak ada bahan gitu ya bun, mau bikin kolak kah atau itu nggak ada bahan. Lanjut, ini saya mau bikin manisan karika gitu ya bun. Ini karika itu buah khas Wonosobo bun. Buah karika ini semacam daun pepaya, buah pepaya gitu ya bun, tapi ini versi kecilnya, tapi ini asli wangi banget, manis banget. BTW bunda-bunda di rumah ada yang udah makan manisan karika enggak? Kalau udah pernah makan manisan karika, oleh-oleh khas Wonosobo gitu ya, dan inilah penampakan karikanya. Ini saya beli 1 kilo itu 9.000 ya bun, lagi mahal. Biasanya itu kadang 5.000, kadang 6.000 gitu ya bun. Dan lanjut, ini seperti biasa, ini sisaan kita habis sarapan gitu ya bun. Cuciannya numpuk lagi, ini sambil nunggu airnya matang saya mau cuci-cuci dulu botol susu adik gitu ya bun. Dan tadi saya itu karikanya itu minta dikupasin sama suami saya gitu ya bun. Saya itu kalau ngupas karika itu tangannya itu suka gatel-gatel gitu ya bun, enggak apa itu gimana ya, pokoknya itu kulit saya itu sensitif gitu ya bun, suka gatal-gatal. Jadi ini saya minta tolong suami saya, dan ini suami saya alhamdulillah udah selesai
muat kayunya gitu ya bun, nganterin kayunya. Jadi dia bisa bantuin saya. Lanjut ini cuci-cuci lagi gitu ya bun, biar agak lega gitu ya bun. Wastafelnya kan mini gitu, jadi kalau nggak sering-sering dicuci ya kayak gitu suka numpuk, rasanya itu apa ya, udah kalau ada cucian itu rasanya itu udah sumpek gitu ya bun, lihatnya gitu ya bun. Nah ini bagian bijinya jangan dibuang gitu ya bun. Kalau bikin karika, bijinya itu dikasih air dikit terus diremas-remas gitu ya bun, biar wanginya itu ada sari-sari karika gitu, biar wangi. Terus nanti disaring dan dicampurkan airnya. Dan ini bikin karika itu simple ya bun, cuma bahannya itu gula doang, karika sama gula. Kalau ada itu ya dikasih kayu manis gitu ya bun, tapi qadarullah di rumah saya itu nggak ada kayu manis gitu ya bun, jadi ini seadanya aja. Nah ini kan bijinya itu diremas-remas, jangan dibuang dulu gitu ya bun, diambil sarinya. Asli ini karikanya itu wangi banget. Ini kalau udah udah biasanya itu kalau makan karika itu kondisi dingin-dingin itu seger gitu ya bun, tapi ini karena cuaca mendung hujan gitu, makan karika anget-anget itu juga enak gitu ya bun. Hasilnya tuh kalau siang-siang makan karika dingin itu seger banget bun, tapi karena ini cuacanya dingin, anget-anget nggak apa-apa bun, tetap enak alhamdulillah. Nah ini saya cicipin udah manis belum gitu ya bun. Dan asli ini cuma bahannya itu gula doang sama karika. Ini nggak saya pakaiin pewarna, nggak pakaiin kayu manis gitu ya bun. Nggak tahu ya kalau yang udah dikemas itu bisa kuning itu pakai apa gitu ya bun, saya nggak tahu. Kalau saya itu rasa-rasanya saya itu selama bikin karika itu nggak bisa sampai kuning kayak yang dikemas-kemasan gitu ya bun. Ya cuma putih gitu aja kayak gitu, nggak bisa kuning gitu, airnya itu nggak bisa kuning cerah, itu nggak bisa ya, yang penting rasanya aja gitu ya bun. Nah lanjut ini cuci lagi. Ini sambil nungguin karikanya itu matang gitu ya bun, mendidih gitu ya bun. Pokoknya masak karikanya itu jangan lama-lama gitu ya bun. Dan ini kan udah matang karikanya, jadi sebentar aja, yang penting gulanya itu sama airnya itu udah didihin gitu ya bun, jadi karikanya itu masuknya sebentar aja. Nah ini penambangannya, alhamdulillah karikanya ini saya makan hangat-hangat gitu ya bun. Oke, untuk video hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy for watching. Bye bye.